Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 5, pada hari ini Bapak akan menerangkan tentang kisah teladan Luqman. Luqman adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang saleh dan ayah yang bijaksana sehingga diberi gelar Al-Hakim. Luqman itu berasal dari kebangsaan Habsyi, wilayah Sudan. Luqman sangat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sehingga namanya diabadikan sebagai nama surat dalam Al-Qur'an. Luqman sangat sayang kepada putranya sehingga dia mengajarkan berbagai contoh teladan kepadanya. Berikut coba anak-anak amati surat Luqman berikut ini. Ini di dalam surat Luqman ayat yang ke-18 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tusa'ir khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Yang artinya, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Al-Quran Surat Luqman ayat 18. Lalu ciri-ciri sikap angkuh dan sombong menurut Al-Quran Surat Luqman ayat 18 di atas adalah sebagai berikut. Yaitu 1. Memalingkan mukamu dari manusia karena sombong. Berjalan di muka bumi dengan angkuh dan membanggakan diri sendiri. Anak-anak sekalian, Luqman itu untuk menasehati kepada anaknya atau putranya. Coba anak-anak bisa melihat lagi dalam Al-Quran atau anak-anak bisa mengamati surat Luqman ayat yang ke-17 itu. Saya bacakan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak. Inna dzalika min azmil umur. Yang artinya, hai anakku, dirikanlah sholat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kami. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan. Jadi anak-anak, Luqman Hakim itu menasehati kepada putranya agar mendirikan sholat, bersabar, dan mencegah dari perbuatan yang mungkar. Nah, coba anak-anak bisa mengamati gambar berikut ini. Di sini ada orang tua
yang salim dengan putranya ketika putranya mau pergi ke sekolah. Lalu ada berdoa. Luqman Hakim mengajarkan kepada putranya untuk rajin beribadah dan berdoa. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya yaitu mengerjakan sholat 5 waktu, yaitu mulai dari subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Untuk menyempurnakan, setelah sholat lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa kepada orang tua. Setelah itu, nasihat yang diberikan Luqman kepada putranya yaitu menghormati orang tua. Orang tua yang sudah memelihara, lalu membesarkan dan mengasuh dari kecil hingga dewasa. Tentunya anak-anak menghormati, patuh kepada kedua orang tua. Ini ada ibu, bapak. Tentunya di sekolahan ada orang tua, yaitu bapak dan ibu guru. Karena bapak dan ibu guru yang memberi ilmu, mengajari, membimbing, dan mengajarkan hal-hal yang baik. Apa contoh perbuatan yang baik kepada kedua orang tua? Umpamanya anak-anak ketika disuruh melaksanakan sholat, azan sudah dikumandangkan, anak-anak pergi ke masjid atau musola. Itu contoh. Lalu anak-anak disuruh orang tua, ibu dan bapak untuk rajin belajar. Lebih-lebih kalau mau ujian, ya, untuk rajin membaca dan belajar agar menjadi anak yang pandai dan soleh serta solehah. Ini beberapa ajaran nasihat Luqman yang diberikan kepada putranya untuk menjadi anak yang soleh dan solehah. Tentunya ada yang perlu diperhatikan, di antaranya menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. Satu contoh, anak-anak apabila punya adik maka disayangi, jangan dinakali. Lalu kepada yang lebih tua menghormati. Nah, bila dinasihati, mendengarkan. Orang tua bila minta untuk melaksanakan sesuatu yang baik, anak-anak melaksanakan. Nah, ini sekilas Luqman Hakim menasihati kepada putra-putrinya.
Nah, demikian anak-anak yang saya sampaikan. Bila diambil kesimpulan bahwa Luqman Al-Hakim memberi tauladan atau contoh kepada putranya yang baik, lalu menasihati kepada putranya untuk berbuat baik, kebaikan kepada siapa saja. Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.